Mau nanya Ustaz, terkait kesuksesan dalam finansial ya. Kan saya pernah dengar gini, dari 100 orang kerja keras, yang sukses itu paling 2-3 yang mendapatkan kekayaan dunia, maksudnya gitu. Terus habis itu kan orang bilang kunci sukses kerja keras gitu. Nah, dalam pandangan Islam gimana Ustaz? Apakah memang kekayaan itu sudah Allah tentukan untuk orang-orang tertentu, dan yang belum yang biasa-biasa aja tuh memang porsinya lebih rendah gitu, lebih sedikit? Apakah memang kita semuanya harus bekerja keras gitu maksud? Jadi kan ada kayak semacam misal kayak kisahnya Abdurrahman bin Auf itu, yang dia menyedekahkan mau jadi miskin gitu kan, dengan menyedekahkan seluruh kurmanya, seluruh hartanya. Terus kemudian ada wabah yang dimana ternyata kurma busuk itu menjadi obat, sehingga hartanya kembali gitu. Itu aja sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, Islam tidak memandang kekayaan sebagai sebuah goals. Islam tujuannya bukan kaya. Nggak ada dalam Islam itu harus jadi kaya, nggak ada. Sehingga kalau yang mengatakan semua muslimin harus kaya, saya kurang sepakat. Karena buktinya Allah memiskinkan sebagian hambanya dan mengkayakan sebagian hambanya, dan orang bisa masuk surga dengan jalur miskin, orang bisa masuk surga dengan jalur kaya. Nabi Musa fakir, miskin, tapi Nabi Sulaiman kaya, dan keduanya masuk surga. Allah masukkan kaya, Allah masukkan hambanya surga dengan jalur miskin seperti Bilal, tapi Allah juga masukkan hambanya ke dalam surga dengan jalur kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga kaya bukan tujuan, miskin juga bukan tujuan. Keduanya adalah sarana dan transportasi kita untuk menuju surga Allah Ta'ala. Makanya mengapa Allah jadikan sebagian hambanya miskin, sebagian hambanya kaya, dan dia adalah ujian dan cobaan. Makanya dahulu pernah terjadi perdebatan di kalangan para ulama, lebih baik mana, kaya miskin, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Saya tanya kepada Harin, mau jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Saya yakin jawabannya satu semua. Kaya yang bersyukur. Tidak ada khilaf di sini. Tapi itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang menyatakan lebih baik miskin bersabar. Menarik kan? Tapi saya berada pada kesimpulan yang disimpulkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Beliau menyatakan yang lebih baik adalah yang paling bertakwa. Sehingga ketika kaya bersyukur lebih bertakwa dibandingkan miskin bersabar, maka kaya bersyukur lebih baik. Ketika miskin bersabar lebih bertakwa dibandingkan kaya bersyukur, maka berarti miskin bersabar lebih baik. Jadi paling bertakwa. Bukankah Allah yang sendiri yang menyatakan bahwa yang paling baik di antara kita adalah yang paling bertakwa, atqakum lillahi wa akhsyakum. Sehingga patokannya bukan mencari kekayaan, dan dia adalah sunatullah. Seseorang bekerja sekeras apapun, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya, dan dia tidak akan dimatikan sebelum tuntas jatah rezekinya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sungguh jiwa tidak akan diwafatkan sebelum tuntas jatah rezekinya. Oleh karenanya, tujuannya adalah memaksimalkan dari potensi yang apa yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kita menyia-nyiakan potensi tersebut. Sehingga ketika Allah titipkan harta kepada kita, jadilah amanah dalam mengolah harta tersebut, karena semuanya adalah titipan.